Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memilih tidak memenuhi undangan open house dari Presiden Prabowo Subianto dan berlebaran di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Joko Widodo berbaur dengan masyarakat umum melaksanakan salat Id di halaman Gedung Geraha Sababwana. Mantan Presiden Jokowi didampingi sang istri Iriana Joko Widodo. Tahun ini merupakan pertama kalinya Jokowi merayakan Hari Raya Lebaran setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden RI. Ya, tak hanya di Jakarta, pemirsa, sholat Idul Fitri juga berlangsung khusyuk di sejumlah kota lainnya. Di Yogyakarta, ribuan jemaah melaksanakan sholat Id di Masjid Gede Kauman. Sementara di Mataram, sholat Id dihadiri Gubernur NTB di Islamic Center. Dan di Makassar, jemaah antusias memenuhi Masjid Al-Markas meski cuaca mendung. Ribuan jemaah merayakan hari kemenangan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di masjid dan pelataran Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Masjid bersejarah dengan arsitektur klasik nan indah yang berada dekat dengan alun-alun utara kota Yogyakarta ini dapat menampung 3.000-an jemaah. Adapun imam dan khatib sholat Idul Fitri 1446 Hijriah ini dipimpin Ustadz Mahli Zainuddin Tago. Sementara di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ribuan umat Islam melaksanakan sholat Id di Masjid Raya Hubul Waton atau Islamic Center Mataram. Turut hadir yakni Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Bertindak selaku imam dan khatib, Guru Besar UIN Mataram, Profesor Zainal Arifin. Dalam khutbahnya, khatib berpesan untuk menjadikan momentum bulan Syawal guna meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan ribu jemaah berbondong-bondong memenuhi Masjid Al-Markas guna menunaikan sholat Id meskipun cuaca mendung. Jumlah jemaah yang membludak setiap tahunnya tidak dapat tertampung di dalam masjid sehingga pengurus Al-Markas tetap menyiapkan selasar hingga lapangan. Ceramah yang disampaikan pada sholat Id kali ini mengharapkan agar umat menjadikan puasa kemarin sebagai langkah ikhtiar untuk tetap istiqomah di bulan-bulan selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya di masjid, ibadah sholat Id juga digelar di sejumlah lokasi unik. Di Semarang, Jawa Tengah, sholat Id untuk pertama kalinya digelar di bangunan bersejarah Lawang Sewu. Sementara itu di Wonosobo, jemaah dimanjakan dengan pemandangan cantik Gunung Sindoro dan Sumbing. Ribuan jemaah dari warga kota Semarang dan luar kota melakukan sholat Id di Gedung Lawang Sewu Senin pagi. Bangunan sejarah peninggalan Belanda yang dijadikan tempat wisata sekaligus ikon kota Semarang ini pertama kalinya menjadi tempat untuk ibadah sholat Idul Fitri. Pihak PT KAI membuka Lawang Sewu untuk sholat Id. Tak disangka jemaah yang datang antusias mengikuti sholat Id yang dipimpin oleh Khotib Ustaz Makasim mencapai 2.000 orang. Mereka datang baik dari dalam maupun luar kota Semarang. Jemaah mengaku senang dapat melakukan sholat Id di Lawang Sewu. Pasalnya, usai melaksanakan sholat, jemaah dapat sekaligus berwisata gratis mengelilingi bangunan sejarah. Lawang Sewu sendiri merupakan bangunan peninggalan Belanda yang digunakan sebagai kantor perkeretaapian pertama di Pulau Jawa dan pernah menjadi saksi kegigihan para pejuang tanah air dalam perang terhadap penjajah. Di dalam Lawang Sewu kan, jadi benar-benar pengalaman pertama. Jadi setiap kali pulang baru pertama di sini ya? Di sini, iya. Jadi bisa sambil wisata ya? Kenapa? Bisa sambil wisata? Benar sekali. Pertama kali di sini memang kita buat supaya masyarakat kota
Kota Semarang merasa memiliki Lawang Sewu, karena Lawang Sewu ini memang highlight dari tempat wisata tujuan ke Semarang. Jadi biar merasa memiliki dan melihat, oh Lawang Sewu sekarang sudah banyak fasilitas, sudah banyak dan sudah family friendly gitu. Sementara itu di Wonosobo, jemaah sholat Id dimanjakan dengan pemandangan cantik menyejukkan mata. Jemaah yang hadir di lapangan Desa Garung, Kecamatan Kalijajar, bisa menikmati pesona dua gunung, yakni Sindoro dan Sumbing. Lokasi ini pun viral di media sosial sebagai salah satu lokasi sholat Id dengan pemandangan terindah di Indonesia. Sejak viral, lokasi sholat Idul Fitri ini menjadi daya tarik jemaah, terutama mereka yang datang dari luar kota. Dari Semarang dan Wonosobo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, mantan artis Arumi Bachsin dan suaminya Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, bersama buah hati mereka melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Akbar. Sedangkan mantan aktor yang kini Bupati Bandung, Ali Syakib, memboyong sang istri melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Fatuh sebelum bertolak ke kampung halaman di Bogor. Banyak warga mengajak Arumi untuk berfoto bersama akan mudik ke Trenggalek dan Jakarta. Seperti lebaran sebelumnya, tahun ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya Arumi Bachsin membawa putra-putrinya mereka mengikuti sholat Id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kehadiran Emil dan keluarga disambut Ustadz Masjid Al-Akbar. Usai sholat, sejumlah warga mengajak foto bersama istri Emil, Arumi Bachsin. Rencananya keluarga Emil dan Arumi akan mudik lebaran ke Trenggalek dan Jakarta. Lokasi mudik Nusang untuk saya pribadi bersama keluarga. Fokus kami hari ini tetap bersama warga dulu. Mungkin besok kami akan bersilaturahmi ke orang tua saya, orang tuanya Arumi. Pasti ada yang disengaja atau tidak, pasti ada khilafnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, puasanya kita bisa diterima dan kita memulai dengan suci kembali. Dan mudah-mudahan dikasih usia sampai ketemu di Lebaran ataupun di bulan puasa, bulan Ramadan. Mantan aktor kini menjadi Wakil Bupati Bandung, Ali Syakib, melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Fathu di Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Didampingi sang istri, Margin Weherem, Ali bersalaman dan meminta maaf kepada seluruh warga dan pegawai Pemkab Bandung. Setelah melaksanakan sholat Id, Ali Syakib dan keluarga bertolak ke kampung halamannya di Bogor untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, ribuan umat muslim di kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin pagi melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasarau bertindak sebagai khotib dan bertindak sebagai imam sholat Haji Abdul Samad Ngodihu. Ribuan umat Islam di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan sholat Idul Fitri menyambut Lebaran. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian timur, jemaah umat muslim berbondong-bondong ke lokasi sholat Idul Fitri. Di kota Sorong, sholat Idul Fitri tersebar di 5 titik dan telah ditetapkan PHBI Kota Sorong. Dalam sholat Idul Fitri di halaman kantor wali kota Sorong, bertindak sebagai imam sholat Haji Abdul Samad Ngodihu. Dan bertindak sebagai khotib adalah Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasarau. Ahmad mengatakan ibadah puasa bukan sekadar menahan haus dan lapar, tetapi sebagai semangat ibadah dalam Ramadan untuk mencintai sesama. Umat muslim juga diminta untuk dapat bersinergi membangun provinsi termuda di Indonesia tersebut.